Hai sahabat Opa Daeng, selamat bertemu kembali di YouTube channel SKA akan menambah kompetensi Anda. Skill, knowledge, attitude. Jangan lupa like and subscribe. Beberapa pembuatan makanan dan minuman yang kita konsumsi menggunakan proses fermentasi. Mau tahu secara detail gimana prosesnya? Yuk kita simak video daftar populer berikut ini. Nah, kalau kecap, pasti semua orang udah kenal dan pernah mencobanya. Kecap ini ya dibuat dari kedelai yang disortir, dicuci, direndam, dan direbus selama kurang lebih 4 jam. Setelah itu, proses pendinginan dan fermentasi tahap pertama yang disebut dengan fermentasi koji selama 3-4 hari. Lalu, dipindahkan ke dalam drum dengan ditambahkan garam. Tahap ini kemudian masuk dalam tahap fermentasi kedua atau sekunder, yaitu fermentasi moromi. Semakin lama proses fermentasi garam ini, maka rasanya pun akan makin enak. Dari proses ini, bakteri Lactobacillus delbrueckii dan Ragi saccharomyces akan bermunculan. Inilah yang membuat kecap memiliki aroma dan rasa yang khas. Selanjutnya, sari kedelainya diambil dengan beberapa kali proses penyaringan dan dimasak sampai kental. Setelah dimasak, kecap disaring lagi nih, hingga siap dikemas dan dipasarkan. Nah, mirip sama kecap nih. Tahu juga dibuat dengan bahan dasar kedelai. Prosesnya pun dimulai dari menyortir biji kedelai yang bagus dan yang tidak layak diolah, dibuang. Kedelai lalu dicuci dan direndam dengan air hangat hingga mengembang. Dalam proses ini ya, ada yang merendam sampai 12 jam, tergantung jumlah kedelainya. Setelah siap, biji kedelai tadi digiling dengan air hingga terlihat seperti ini. Sari bubur kedelai pun dipisahkan dari airnya. Setelah itu bubur yang telah disaring tadi dimasak hingga mendidih dan ditunggu hingga uapnya menghilang. Nah, pada tahap inilah beberapa orang membuat tahu sendiri di rumah, menambahkan perasan jeruk nipis. Tapi kalau di industri mungkin punya resep tersendiri ya. Nah, setelah udah dimasak, hasilnya seperti ini nih. Siap dimasukkan dalam cetakan deh. Oh iya, proses cetak tahu juga nggak kalah seru tuh diliatin. Sampai tahunya dipotong dan siap dikemas. Pecinta tahu, mana suaranya? Aku. Dan tentu ada tahu, mestilah ada tempe. Tahu tempe. Nah, tempe ini mengandung banyak unsur yang baik untuk tubuh. Mulai dari asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Proses pembuatannya pun gak terlalu ribet. Mulai dari merebus biji kedelai yang telah dibersihkan dan disortir. Lalu, tiriskan dan rendam semalaman. Setelah itu, kulit ari kedelai yang terkelupas dipisahkan untuk menghasilkan keping-keping kedelai. Keping kedelai itu pun dicuci dan dimasukkan ke dalam panci, kemudian dimasak seperti memasak nasi. Setelah matang, kedelai ditebar di atas tampah dan ditunggu sampai dingin dan mengering. Barulah diberi ragi dengan cara diaduk. Kedelai kemudian dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik yang sudah diberi lubang dan ditinggalkan semalaman. Hingga akhirnya tempe siap untuk diolah dan dikonsumsi. Ini sih favoritku banget. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor produksi. Namun, sebaiknya kita review kembali video sebelumnya tentang pengertian manajemen operasional, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, pergerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan masukan atau input menjadi keluaran atau output agar memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Proses input ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan sumber daya sebelum menciptakan suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya, sumber daya tersebut dikenal dengan istilah faktor-faktor produksi yang terdiri dari
1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Faktor modal. 4. Faktor kewirausahaan. Dan 5. Sumber daya informasi. Baik, sahabat Opa Daeng, untuk lebih jelasnya tentang faktor-faktor produksi tersebut, mari kita simak penjelasan video berikut ini.